Force. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kita di sini. Kita akan bahas tentang Yamaha. Yamaha kejayaan tertingginya di jenis motor Jupiter Burhan. Pada mesin itu nyaris minim masalah. Bisa dikatakan mendekati sempurna. Baik rasio, kelistrikan, perangkat-perangkat mesin dalamnya jauh lebih tahan lama dan tidak mudah bermasalah. Namun, kenapa Yamaha mengubah mesin jenis Jupiter sebelumnya berganti menjadi mesin yang jenis ini? Saya nggak tahu jenis apalah. Jupiter Z Robot dinyatakan nggak oke lah menurut kita. Versinya bengkel, versinya pengendara Jupiter Z Robot Vega ZR itu mesinnya renyah banget. Mesinnya gampang banget bermasalah dan kami anggap itu rapuh, mudah rusak, rewel, cepat trouble, dipaksa kerja keras, error. Kemudian ke eranya injeksi, kenapa pakai mesin ini juga ya? Why? Basic mesin yang sama dari Vega ZR, Jupiter Z Robot itu hampir sama seperti ini. Apakah setelah menggunakan teknologi injeksi, ini injeksi apa karbus sih? Nggak tahu juga ini. Saya jarang nangani motor beginian. Intinya sama saja lah. Nah, apakah memang makin ke depan motor itu kalau terlalu awet merugikan? Motor kalau terlalu tahan lama nggak bagus? Entahlah, saya tidak tahu. Pada intinya dengan pabrikan nyiptain motor yang gampang rusak, itu jadi rezeki bagi kami para bengkel. Jadi semoga di masa depan semua motor itu cepat rusak, biar bengkel-bengkel itu pada kebanjiran order. Ya, jadi anehnya gitu ya. Zaman dulu sebelum pabrikan bikin bengkel-bengkel resmi, motor malah awet-awet. Sekarang makin banyak bengkel resmi dari pihak pabrikan ngadain tempat servis, malah motornya makin cepat rusak. Apa sih masalahnya? Bahan bakarnya, atau olinya, atau manusianya, atau memang mesinnya, bahannya yang udah makin gak bagus? Alam boh, pikir si ora. Intinya makin banyak motor cepat rusak, makin bagus. Iya toh. Kalau motornya nggak rusak-rusak, kita bengkel mau makan apa ya kan? Ya. Dan ini ada satu unit Force punya masalah. Kita lihat dulu. Cek rem belakang. Oke, kawatnya udah gantian apa ya? Kepanjangan. Tenaga ngempos. Cek total. Tenaga ngempos, cek total. Cek rem belakang, gampang itu mah. Kita dengerin dulu suara mesinnya deh. Oke, buka bodinya. Lodak. Nah, ini kalau berhenti geledak. Ini suara rantai keteng ya, Bro. Rantai ketengnya kasar, terus di area kopling itu kopling gandanya. Jadi kalau pagi-pagi itu geledak. Itu di sini. Kalau yang bunyi continue itu suara rantai. Nah, ini kalau berhenti geledak. Itu di sini masalahnya. Ya, kita lihat aja nanti. Terus ini tarikannya kok kayak ngampos banget ya. Emang ngampos gitu, nggak kayak lagi, emang ngampos. Jadi ditarik itu gimana sih, nggak, feelnya nggak dapet gitu. Boh gitu kan. Kurang oke. Kayak nggak padat gitu loh. Ini serasa bawa Matic gitu. Motor persneleng tapi rasanya kayak bawa Matic gitu, bos. Kalau Honda Beat mah lebih galak daripada ini. Bos, ngemplos rasanya. Kita mulai bongkar aja. Saya nggak banyak ngomong. Kesel, cocotnya kesel. Ini udah pakai lem nih. Ini udah pernah dibongkar gitu. Sudah pernah dibersihin juga bagian dalamnya.
Udah. Sama intip-intip di sana. Wah, sudah ke bawah sekali itu rantainya ya guys. Nah, ini sudah ngendelong ke bawah bro. Wah, kendor juga ini. Oke, rantai keteng udah kendor, udah mulur ini. Udah kenyol-kenyol ya bos. Di sini ini udah ke bawah banget, mulur. Kendor. Digoyang-goyang, busnya biasanya ke lem. Nah, set set set, tabrak apaan? Oke, kita lihat ruang bakarnya dulu ya guys. Nih, yang bikin seret nih busnya tadi ini. Lalu atas harus pol spot. Ini injektor TB nya nih, kotorannya nih. Wede cuy, karetnya kena kotorannya sampai setebal ini ya. Nah, udah berkerak. Nah, ini kotor bos. Ini di sini TPS plus sensor udaranya. Di sini injektornya. Oh, jauh banget ya injektornya tuh di atas sana itu. Nah, ini karetnya redil. Karetnya retak-retak. Awas patah. Ini piston. Pistonnya keraknya di berarti kancing di sana ya. Ini posisi X-nya di bawah sini. Kecil banget pistonnya. Ini karena langkahnya panjang jadi pistonnya kecil, ketemunya cc-nya sama. Nah, ini kerak pembakaran. Untuk ini teman-teman, saya kalau masang di Vega ZR ini kan ada coak ring. Ini coak ringnya nggak saya pasang bro. Itu kalau saya masang ring ini, saya nggak bikin ring ini diem. Ini kan ringnya diem karena ada coakannya tuh. Nah, efeknya yang jalan itu ring yang di bawah. Nah, ring yang di bawah jalan ini nanti ketemu sama sambungan yang ini. Maksud nggak di sini? Nah, ini bentar lagi nih dia akan sampai di sini. Otomatis loss. Nah, kalau kalian pernah lihat video saya masang Vega ZR, itu kan ada coak ringnya. Saya malah hilangkan coak cantelnya. Tujuannya apa? Ini kan harusnya silang. Jadi sambungan satu di sini, sambungan satu di sini. Karena ini yang atas nggak bisa jalan, paham nggak? Ini nggak bisa jalan, efek mentok karena ada cautannya. Otomatis yang jalan yang bawah tok. Nah, ketika yang bawah berjalan, nanti akan ketemu titik center, di mana ring sambung ketemu ring sambung. Nah, pada situasi seperti ini, proses bilas dan penyapuan silinder tidak bisa maksimal. Efeknya apa? Oli yang masuk dari sana, ya bro, oli yang masuk dari sana, ditambah adanya tekanan balik dari bawah sini, ya kan? Ini akan justru olinya bablas. Lalu ring 1 dan ring 2 itu memiliki titik sambung. Jadi dari sini oli akan mengalir ke sini, ketemu titik sambung, nanti keluar ke sini. Nah, dari sini oli akan mengalir ke sebelah sini, terus ketemu titik sambung, jadi sampailah ke depan. Nah, ini kalau diperhatikan, kerak oli ada di bawah. Ini kan kerak pembakaran, ini efek oli yang ikut kebakar. Nah, titik sambung ini udah hampir dekat banget. Oli akan mengalir, berputar, ketemu sambung, berputar, ketemu sambung. Nah, keluarlah di sini sehingga motornya berasap efek dari ring yang tidak berjalan. Ya gitu. Kalau saya masang ini tak buang. Jadi ring ini bisa muter bersamaan, dimana titik sambungnya nggak pernah ketemu karena terus jalan bersama-sama, berlawanan arah terus gitu loh bos. Kalau satu berhenti, nanti lama-lama ketemu. Nah, akhirnya kayak gini nih. Ini kan udah hampir ketemu nih, kan gitu. Sama dengan yang ini kan sambung.
Ini sambung, tapi dia nggak ada cangkut. Jadi kalaupun muter-muter terus seperti ini, dalam posisi yang selalu bersilangan arah, terus seperti itu. Nah, baru tahu kan? Wah, saya dihujat habis-habisan, dibully katanya mekanik pekok. Ada ring caut kok nggak dipasang, kok digerenda. Nah, sekarang saya baru jelasin. Saya baru jelasin sekarang fungsi dan gunanya. Tuh, efeknya kayak gitu. Nah, kemudian ini buringan. Ini kayaknya piston gantian ya. Ini Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini honingnya gimana nih ceritanya? Gitu loh. Kalau ini pernah ganti buring, ganti piston, Pak, Bu, tuh lihat sendiri. Jadi proses honingnya masih berurat-beraret kayak gitu. Nah, loh. Dan ini bergaris-garis gitu. Maksudnya garis yang lurus ke bawah ini. Nah, itu kan aus, Pak. Oli ngumpet di situ jadinya. Nah, tuh. Jangan lihat garis yang ini ya, yang mau berat mabrit ini, yang lurus saja ini, lurus ke bawah. Itu ada berapa banyak garis. Nah, di situ ring tidak mampu menjangkau. Jadi oli itu tertinggal di situ. Nah, tuh. Ini ada ratusan garis. Nah, itu menyimpan oli di dindingnya sini. Otomatis ketika piston mundur, kemudian maju, oli yang di sini akan ikut ke depan. Terjadilah pembakaran yang terkontaminasi sama oli. Akhirnya ada ngebul-ngebulnya. Tuh, ini kayaknya pernah ganti deh. Kalau dari pabrik kayaknya nggak bakalan begitu deh. Ini efek ada honing, mungkin honingnya nggak bersih, atau mungkin quarternya terlalu longgar. Ini si piston udah gantian kayaknya, saya nggak tahu juga. Nah, kalau kayak gini, piston seakan-akan tidak ada masalah, Pak, Bu. Tapi kita lihat celahnya berapa lebar. Nah, ini Pak, begini ya Pak ya, saya pasang dulu nih. Nah, kita taruhnya di tengah, jangan dibokong. Kalau dibokong kan nggak kena ring, jadi belum ada titik aus gitu. Ini Pak, celahnya Pak ya. Nah, celah segini normal nggak? Normal, Pak. Celah segini normal, nggak apa-apa. Tetapi yang nggak normal itu buring-buringnya nih. Banyak burat-burat seperti itu. Otomatis di situ oli akan mengendap dan ring tidak mampu membersihkan, sebab itu bagaikan kalenan kecil yang menyimpan oli. Sedangkan ini kan datar, ya kan? Ini datar yang berfungsi menjadi ring pemampat kompresi dan juga penyapu oli itu sendiri. Lah kalau dianya yang burat-baret, bos, gimana orang ngepel di tempat burat-baret kayak gini kan pasti tetap nyisa, ada sisa oli di sana. Ini harus quarter ulang kalau mau bagus, ganti piston tapi quarternya yang bagus gitu. Nggak harus mulus, tapi yang nggak sekasar itu juga gitu. Nih kompresinya ngelow pasti, karena ada celah bocor. Nah, buktinya di sini terjadi kebocoran kompresi adalah begini, Pak. Nah, di sini ada kebocoran, pembakarannya nyamping ke samping-samping sini nih, Pak. Nah, ke sini. Cuma masih sangat sedikit ya, masih sangat sedikit. Tapi ini kalau dipakai lagi nanti makin hari makin rusak, ya kan? Nih. Buring ya, Pak ya. Buring. Beli piston baru, nanti quarter ulang kalau mau. Kalau enggak, saya pakai ini aja, tapi tenaga ya tetap kurang. Kemudian berikutnya untuk kayak setang dan lain sebagainya, ini masih masuk kategori oke lah, nggak terlalu parah gitu, masih aman, bisa dipakai. Tapi suara tetap nggak bisa sehalus waktu belum goyang. Ini kan ada goyang dikit nih, Pak. Lah goyang itu kan semua motor digoyang kanan kiri goyang betul, tapi kan nggak sebanyak ini juga gitu. Ya saya udah pengalaman banget masalah goyangan gitulah. Kalau Toro, Gesit itu kan belum pernah digoyang mungkin. Ya sih, kalau dikocok mungkin udah pernah gitu loh. Tapi digoyang kayaknya belum. Nah, itu Pak masalahnya. Lah klep bensin sini kita tes. Ini Pak, ini motor tak jamin ngebul, Pak. Cuman mungkin Bapak nggak lihat. Kerak kotorannya tuh, Pak. Udah hampir berapa mili tuh tebelnya, Pak. Kayaknya ada semili deh kerak knalpotnya. Nah tuh, ini noken asnya ya Pak ya. Kita kasih ini dulu, bocor apa enggak gitu. Walah, bocornya parah Pak. Tuh, ini harusnya, ini kan dari lubang knalpot Pak. Di sini nggak boleh yang berobos gini. Nah, ini bocor parah Pak. Tuh
bocor parah, ini menyeluruh ini. Nah, terus yang di sini ini innya Pak, ini innya Pak, saya kasih lihat nih. Lah bensinnya habis duluan, cuk, tumpah. Tolong Mas. Kasih bensin dulu, oke? Nah, bocor di ujung. Tuh, Pak. Habis lagi Pak bensinnya, bocornya banter banget ini Pak. Ini yang bikin ngampos. Lah kenapa kok bisa sampai bocor kayak gini? Satu, karena kerak-kerak ini Pak. Ya, kerak-kerak yang tadi. Nah, yang ini Pak, ini kan ada lepas dia Pak. Nah, ini copot Pak di sini. Nah, ketika dia copot ya Pak ya. Nah nih, ini ganjel Pak di batang klepnya di sini Pak. Nah, terus cara bongkarnya gimana ya Pak ya? Waduh, saya nggak pengalaman nih. Ini gimana nih? Ini nggak bisa didorong ya? Waduh, bingung saya. Kok ini dratnya nggak ada ya? Wah, bahaya ini Pak. Jangan kebalik ini. Gimana nyopotnya ya? Aduh, ini nggak ada drat tariknya Pak. Emang begitu kali ya? Waduh, ini nggak ada dorongannya di sini Pak. Keluar sendiri Pak. Waduh, oh modot Pak. Nah, oh cuma diginiin aja Pak. Nggak usah repot-repot. Oh dikocok-kocok keluar ya. Wih, keluar sendiri Pak. Oh gini aja lah ya. Wah emang begini Pak modelnya. Nah tuh, Pak, ini model laker ya Pak ya. RRA bahasannya apa-apa saya nggak tahu tuh Pak tuh. Ini bosnya tuh. Ini gini lagi. Wah noken asnya keluar sendiri Pak. Ini Pak, ini noken asnya Pak. Laharnya goyang dikit Pak. Nih Pak, agak goyang ini. Nah ini bikin suara ngetek juga Pak. Lakernya ini tarik aja nih. Nah tuh, nah ini lakernya aman Pak, temlar oke Pak, nggak masalah ya kan. Laker dalam Pak, laker yang di dalam oke Pak, nggak apa-apa, ini aman. Nah karetnya kita copot aja nih. Nah ini lemnya banyak banget. Ini pakai lem apa sih, tajam betul. Kayaknya lem kastol deh. Ini cara nyopotnya kayak begini Pak. Ditahan pakai kain ya. Dibentuk ini, disumpal-sumpal begini. Ya kayak pacar lu itu kan suka punya kain yang disumpal di kutang itu. Nah ini kayak gini. Biar mencucu gitu. Nah tujuannya biar empuk Pak. Nanti jadi nggak bengkok Pak. Ya karena mau ditekan ini. Tolong ditahan. Nah udah kayak gini nih. Nah, ditekan aja begini. Mabur Pak. Kancingannya kemana? Nah, nih Pak, kukunya nih Pak nih. Ya. Nah, sekarang ini di sini ada silnya nih Pak. Nih, tuh silnya masih bawaan pabrik ya Pak. Tapi udah longgar banget Pak. Perhatikan, sil nggak gigit. Kita lepas dia turun Pak. Glosor. Berarti kan nggak gigit nih Pak. Tuh. Nah, ini silnya longgar Pak. Nggak ada gigitan sama sekali. Jadi kelobok lah intinya ini. Tuh, nggak ada beban. Terlalu enteng. Ini nggak melapisi Pak. Ini bocor ini pasti. Nah, ini Pak, ini turunnya. Ini Pak, kotoran-kotoran ini nih. Nah di sini, nah tuh kan, ini ganjel kotoran Pak. Tuh ya Pak ya. Tuh, ini harusnya putih bersih mulus Pak. Nah tuh, ini kotorannya banyak di sini. Nah dia juga di sini kan keganjel Pak. Tuh, ya kan? Keganjel ini urusannya. Nah nanti harus sekur Pak. Ini disekur set sampai bersih Pak. Nanti silnya diganti yang baru ya Pak ya. Nggak bocor. Kayak ini juga nih. Nah tuh cara mengetahui sil longgar kayak gini aja Pak. Tuh turun sendiri Pak. Harusnya ini kan kayak kondom gitu Pak. Bapak bisa bayangin nggak kalau kondom blotrok begini Pak, bisa ketinggalan di dalam Pak gitu loh. Nah tuh namanya karet kan harusnya kenceng Pak. Nah ini enggak tuh. Nah makanya di sini tuh basah tuh Pak. Nah basah tuh ya kan. Itu oli Pak. Itu oli. Olinya dari mana? Nggak mungkin dong dari injektor. Dari sini Pak olinya. Kenapa? Ini longgar. Nah, silnya itu longgar Pak. Otomatis olinya rembes ke dalam sini Pak. Ya kan? Tuh basah oli Pak. Itu di dalam sana tuh Pak. Ya kan? Nah ini Pak. Nah ini juga kotor Pak, keganjil kotoran. Nah ini yang sering saya sampaikan, kalau servis injektor kok disemprot doang nggak dibuka, kotorannya masuk ke sini semua Pak. Ya nggak motor Yamaha, nggak motor Honda Pak. Kalau kalian semprot doang dari luar, ini kotoran-kotoran yang di sini itu jatuhnya ke sono. Nah nanti masuk ke sini Pak. Sedangkan ini gerak terus begini Pak. Semenit berapa ratus kali gerak ini Pak. Ya,
Nah, resikonya adalah kotoran tadi nganjel di sini Pak, kejempet. Tapi dia ngelok di sini, akhirnya bocor. Nah, tuh buat bapak-bapak, ibu-ibu yang suka servis cuma disemprot doang, resikonya ada banyak. Satu, klep jadi gampang bocor. Yang kedua, itu bahan cleaner itu bisa bikin korosi, Pak, ya. Bisa bikin korosi. Nah, nanti di sininya jadi pada keripis, Pak, pada korosi, Pak. Tapi nggak langsung, saya disemprot udah lama nggak apa-apa, proses, Pak. Nggak bisa langsung, ya. Nah, ini kotoran-kotoran ini nih, Pak, nih. Tuh, kecil ini Pak kotorannya tuh. Nah, ini dibersihin bisa Pak. Ya, ini harus bersih mulus semuanya, nanti pasang lagi. Silnya ganti biar bagus kompresinya. Oke, apa ya begitu untuk ini bagian head dan bagian piston. Ini bagusnya sih diganti. Kalau bapaknya nggak mau, nggak masalah bagi saya. Tapi masalah ada di bapak gitu. Motor nanti nggak beda Pak, cepet ngerak lagi sebab oli ada naik ke atas ikut kebakar, belum lagi dari seal ini yang pada bocor. Kan ini instruksinya tenaga ngampos sama cek total kan. Nah, saya melakukan cek total Pak. Masalah mau diganti apa enggak itu urusan bapak gitu. Yang penting saya udah kerja nih, ya kan, udah bongkar begini, udah tak kasih lihat masalah kembali ke Anda gitu geng. Terus apalagi nanti untuk TB dibersihin aja Pak, ini nanti di reset ulang Pak ya. Nah gini, sensornya ini dibersihin, nanti beres lah. Oke, ini beli piston lagi aja, nanti di quarter ulang ya Pak ya, karena ini masih tipe besi. Nah, kita ke kopling, ayo dibongkar. Karatan semua bautnya ya. Perawan. Nah, itu kan connect ke dalam. Lihat bautnya, lihat. Yang pada karatan, waduh. Pak, bautnya Pak. Perawan itu, perawan, hati-hati. Busnya itu macet biasanya. Caranya ambil semprotan. Nah, lubang bus semprot tuh. Nah, itu kan bus. Serot. Ini Pak yang suka bikin gelodak-gelodak. Ini yang tadi bikin susah keluar ini ya Pak ya. Ini karatan ini Pak, bosnya, bosingnya. Nah, yang kalau motor itu stasioner bunyi klodok, ini Pak, karet koplingnya Pak. Waduh, ini suaranya kenceng banget ini. Ledak gitu Pak. Sama kayak Pega ZR ini urusannya. Nah, ini Pak, ini harusnya berimbang sama dia Pak. Jadi dia sama dia itu harusnya laras. Tapi ini sudah bercerai Pak tuh. Cerai tapi belum maksimal atau baru pisah ranjang lah ini Pak ceritanya. Jadi cerai belum tapi udah nggak bareng gitu loh Pak tuh. Nah, ini kan otomatis kalau Bapak berhenti ini akan terjadi namanya sentrifugal, terjadi gaya lontar balik. Contoh gini, ini kan lagi jalan gitu kan Pak ya kan. Nah, ini kan ketinggalan kayak gini Pak. Ini mesin mutar ke depan, ini berarti ke belakang. Tapi kan saya susah muter ke belakang nih. Saya balik ceritanya. Nanti rumusnya rumus berbalik. Ini lagi muter Pak. Ini kan ketahan di sini. Bapak berhenti, dia akan terjadi efek bandring kalau bahasa itunya. Tekanan balik, efek putaran. Glak, gitu loh Pak. Dak. Kalau Bapak turun gigi, kalau Bapak lepas gas, dia akan gini. Glak. Kalau engine brake, kalau Bapak tarik lagi, dia ke sini lagi. Glak. Jadi setiap pindah gigi itu ada suara. Glak, glok, glak, 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 glak. Nah, setiap pindah kayak gini Pak. Atau engine brake, Bapak tarik lagi harus kayak gini dulu, gelak. Nanti di engine brake lagi, gelak kayak gini. Terus setiap waktu Pak. Bapak lepas gas, dia ke belakang. Bapak tarik, dia ke depan. Jadi dak tok dak tok dak tok dak tok. Nah, ini Pak, jadinya suara kayak gini. Oke, itu. Kalau kampas kopling ini masih oke sih. Cuma kampas ini selip. Ya, kalau jenis kopling yang lama itu kan pakai plat. Kalau ini pakai per. Makanya dia lebih gigit daripada tipe keluarga sebelumnya, yaitu Pega ZR. Nah, ini bisa referensi kalau teman-teman mau ganti rumahan koplingnya yang pakai per, pakai ini aja. Punyanya Force. Berarti ini Force sudah belajar dari pendahulunya, yaitu Pega ZR kan pakai plat. Kalau ini pakai per. Tapi ini udah obat Pak. Tuh.
Untuk poros tengahnya kenceng Pak. Ini nggak ada goyang ya Pak ya. Bagus ini. Nggak goyang sama sekali ini Pak. Ini bagus mesin tengahnya. Tapi setangnya ada suara sedikit. Nggak usah diganti lah Pak. Ini masih wajar suaranya. Yang ekstrim kan ini Pak. Ini yang bikin glodak gitu deh. Nah kalau ini pengen bagus ya Pak ya, itu beli seset Pak. Kalau ganti karet doang, ini masalah kelar 3 bulan. Nanti 3 bulan lebih parah dari ini Pak. Saya buka aja deh sini. Kenapa nggak sekalian copot sih? Udah pakai impact, pakai tangan. Ini ntar kalau kawin nih jari mangkat, perkutut mangkat ini urusannya. Ada PR3, awas. Pakai obeng kecil, dicutik. Nah, bukan pernya, kampasnya cuy. Nah itu lengket dia soalnya. Nah ini plat penahannya masih utuh ya. Nah ini nih. Plat penahannya masih utuh. Udah cukup, jangan terlalu buka nanti patah penahan kopling. Nah, ini masih model konvensional ya. Maksudnya kayak pendahulunya pakai tipe ring gigi. Sini. Set. Nah, ini ya. Ini Pak. Nah ini karetnya itu udah pada kaku Pak, udah keras. Jadi di sini tidak ada empuk-empuknya sama sekali. Makanya bunyi klok 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 gitu Pak. Nah untuk mengganti ini Pak, di sini di wilayah kita nggak ada yang bisa ngepres kayak gini, nggak ada yang bisa ngepres kayak gini. Terus nanti kalaupun diganti baru, karetnya nggak akan tahan lama Pak. Jadi hanya tahan beberapa bulan saja Pak. Dan hasilnya lebih parah Pak. Kecuali ada tukang keling yang bisa senter maksimal. Kenapa? Biasanya kalau mode keling paku, itu pakunya bengkok di dalam sini Pak. Kasusnya begitu Pak. Kemudian kita cek kampas gandanya. Sebenarnya mur pabrik itu nggak terlalu kenceng loh ya bro. Enak banget dilepas. Drek. Kita ngecek aja nih Pak. Nah ini kampas gandanya ini Pak, namanya Pak. Nah masih bagus Pak. Waduh one way-nya lepas Pak. Nggak apa-apa nanti tak rakit lagi tuh. Pernya mencolot. Kampasnya masih oke Pak, masih bagus. Tuh. Ini nggak ada masalah ya Pak ya, aman Pak. Ini nanti dirakit lagi aja nih. Pernya cuma satu Pak. Ya emang begitu dari sononya. Gini, asli nanti pernya hilang ya. Oh pernya ada 2, 3 harusnya jatuh kah? Ini ada 1 nih, 1, 2, yang 1 masih di dalam kah? Oh pernya pakai 3. Biasanya 1. Ini masih lengkap berarti. Ada 1 lagi harusnya. Ini nggak ada. Tuh ya Pak ya, pernya tuh. Pernya 1 tuh, ntar dicari. Jatuh ke bangkit. Nah ini kenceng Pak, nggak ada goyang. Ya motor ini nggak perlu getar ya Pak ya. Nah ini saringannya Pak. Ini kan ada kotoran-kotoran gitu Pak. Ntar dibersihin nih bagian dalamnya tuh. Wih ada kotorannya tuh. Ya mungkin segitu dulu Pak untuk Pega Force. Untuk si force-nya Pak, kampas kopling ganda oke, kampas manualnya nggak masalah. Cuma itu oblak, yang itu oblak udah tak jelasin panjang kali lebar. Kemudian pistonnya bermasalah ya Pak. Piston saran dari saya ganti Pak. Ketengnya saran saya ganti Pak. Seal klep ganti Pak. Nanti ruang bakar dibersihin, klepnya disekur, sealnya diperbarui, rakit kembali, insya Allah performanya oke Pak. Nanti tinggal masalah injeksinya ya, kita ke ini dulu mesinnya, baru ke injektor. Nanti injektor biasanya cuma kotor, full pump, TBS gitu. Itu kan barang elektronik semua ya Pak ya, bisa diatur nanti kalau rusak ya ganti gitu. Lah masalah rem yang belakang ya Pak ya, ini kampas rem belakang kemungkinan terbesar tidak pakem karena jenis kampasnya Pak terlalu keras. Mungkin jenisnya Kevlar atau jenis apa, jadi bukan jenis yang serabut ya Pak ya. Awet sih awet rem kayak gitu, tapi tromolnya habis Pak. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah kawat yang ini nih Pak, ini kayaknya pernah ganti ya Pak ya.
kawat ini pernah ganti tapi kepanjangan Pak, itu terlalu panjang ke belakang. Terus pakai ini aja gimana? Ya nggak apa-apa, bisa Pak, nggak masalah gitu. Sensor TPS 17, tekanan udara 100,8 kPa, temperatur 34, tegangan baterai 12, temperatur mesin 48, pengapian kita ke injektor, enter. Oke, bunyi 5 kali ya. Oke, normal. EPROM tampilan kerusakan sudah 0. Sejarah kerusakan. Nah, ini masih ada sejarah kerusakan, ada banyak. Kode berapa saja? Oh, ada banyak sekali. 96, 13, 15, 22, 28, 39. Nah, 96 apa sih? Tegangan aki rendah. Oke teman-teman, ketika aki Anda ngedrop atau berada di bawah 12 volt, maka akan tersimpan data kerusakan. Kodenya 96. Kemudian 28, sensor suhu mesin, ECT-nya bermasalah. Kemudian 13, 15, TPS-nya tidak berfungsi. 28 udah, 39, 96 tadi udah, 13 tidak berfungsinya sensor tekanan udara. Nah, ini motor pernah mati semua ini. Ini efek aki ya. Oke teman-teman, jadi aki pada motor ini itu kalau sampai ngedrop itu akan menyebabkan sensor bermasalah semua. Duh, kok malah keluar sih. Ntar saya ulang dulu ya, karena tadi itu kebaca semua masalahnya. Diagnosa analisa SC exit. Duh, nggak belum ya. Kita ke diagnosa analisa. Kontak O, nyalakan kembali. Kontak O, nyalakan kembali. Tadi harusnya dihapus, tapi saya kepencet keluar. Untuk injektor sudah jalan tadi. Koil pengapian juga udah. EPROM kode kerusakannya kosong, jadi di kode mil nggak nyala, tapi di sejarah ada. Oke. Nah, penghapusan sejarah kerusakan ini totalnya 6 ya. Ini efek aki aja sih. Penghapusan Nah, jika dilakukan riset dan penghapusan di sini tidak mau hilang, berarti masih bermasalah gitu teman-teman. Kalau dia di sini hilang, berarti sudah beres. Nah, nomor pemrograman enggak usah di ini, sensor TPS sudah standar 17. Saya keluar, saya pakai CO-nya 7. Kemudian cek dinamis harus kondisi panas, kalau dingin lama banget. Dan sudah dihapus juga kode kerusakannya. Kita lakukan ulang, menghapus data kerusakan tersimpan, yes. Nah, ini kan tadi sebenarnya udah, kita ulangi aja. Gagal kayaknya. Penghapusan berhasil, oke sudah, emang udah dihapus. Dah kayak gitu aja teman-teman. Fungsinya di sini tidak ada istilah reset kayak pada Honda, tidak ada. Jadi cukup untuk menghapus data-data kerusakan. Makanya motor ini sudah menyimpan 6 data kerusakan. Makanya motor itu enggak stabil, enggak nyaman gitu kan. Yes, exit dulu ya bos. Nah, dah. Nah, ini coba ya, off, on.
Kakinya kurang kenceng bos, terlalu pelan. Nah jadi muter dinamonya kurang banter, tapi padahal tegangan bagus sih. Nah teman-teman, sekarang remnya udah dibenerin, udah di reset juga. Ini kayak gimana hasilnya, kita bakal tes bareng-bareng. Oke, suara mesin Anda bisa dengar sendiri, udah halus, gak kletek-kletek, geludak-geludak, karena rumah koplingnya udah diganti juga. Jadi rumah kopling itu ngaruh banget. Nah yang kemarin bikin remnya nggak enak itu masalah di pedalnya. Ini pedalnya pernah dilas-las, maksudnya pernah dipanasin gitu. Koplingnya terlalu cetek. Style kopling dulu guys. Koplingnya kecetekan. Set kunci 10 pas, ringnya nggak apa-apa, apa adanya lah. Ini harusnya ada tutupnya. Nah ini nggak ada tutupnya ya, udah nggak ada tutupnya, nggak tahu. Nah ini terlalu cetek bos, akibatnya jadi kayak gini. Nah caranya kita setel, kendorkan mur 10-nya dulu. Nah ini mur 10 yang ini dikendorin, terus kita putar. Kalau putar ke kiri itu akan makin cetek, kalau ke kanan nanti dalam, jadi maksudnya injekannya gitu loh. Nah ini spesinya jadi cepat rusak mesinnya. Kalau terlalu dalam, koplingnya nanggung gitu, nggak dalam, itu biasanya rantai kopling itu sendiri sama karet koplingnya cepat rusak karena hentakannya terlalu kasar. Nah tadi kan banyak, sekarang sedikit. Jadi kalau di ke kiri kan baut tengahnya ini akan makin sedikit koplingnya. Kalau di kanan kan koplingnya banyak, tapi itu aman, soft, jadinya lembut, dipakai new gitu, nggak wah cekrok cekrok gitu, nggak kasar. Ini cara nyetelnya, set, kamu bisa nyetel sendiri di rumah. Nah ini sesuai selera ya. Nanti kalau terlalu banyak tinggal dikiriin aja, kalau kebanyakan loh. Kalau kurang tinggal kendorin lagi ke kanan kan baut tengahnya ini. Nah ini terlalu banyak, saya kurang suka juga. Nah caranya kendorkan, tahan pakai mur, obengnya. Nah terus putar ke kiri dikit, lalu tutup. Nah idealnya berapa? Idealnya ini dikendorin, putar ke kanan mentok, tapi jangan maksa, dek, balikin 1/4, itu ideal setting pabriknya. Nah ini nih kan selera masing-masing ya bos, mau cetek ya silahkan, mau dalam ya silahkan. Begitu cara setting koplingnya. Rem udah oke semua. Nah ini akinya itu ampernya bos, walaupun voltasenya itu masih 12 lebih, tapi buat starter udah lemot, itu ampernya udah kurang banget gitu. Tapi ini kalau dicas jreng, jadi tapi harus dicas terus. Ini udah dicoba dari kemarin. Biasanya kalau aki non ori kayak gitu, nah kalau di engkol mak jreng kayak gitu. Cuma kalau starter enggak. Masalahnya di aki aja, tinggal beliin aki yang baru, yang bagus, yang sesuai, ya udah aman. Oke sekarang kita coba ngerem enggak. Nah kan udah aman nih, ternyata rem belakang kemarin guys. Oke speedometer udah jalan ya. Ini lampu speedonya ada mati, 2-nya, 3-nya nyala, 1, 2 mati. Saya pakai gigi 3, tahan di 3 aja, 90 km/jam. Treknya habis pak, di depan rame, udah enteng banget ini. Soalnya kan kemarin katanya loyo kan. Nah ini gigi speedo aja deh, gigi 1 sama 2 nggak nyala, bohlamnya paling. Trek lagi anjir. Ini sudah nggak ada berebut-berebut karena kemarin sob businya kendor. Ini mau lari 100 enteng banget ya di speedometer pak bu. Sekali lagi di speedometer ya. Awalnya motor nggak bisa lari 90 nih.
loyo ya 90 lebih lah. Kalau ini cepet banget ke 90 nya. Ini pakai gigi 2 nih angkatan. Seratus. Su. Tikungan bos, lari 100 di tikungan, motornya fake force. Itu ngeri lah. Oke, overall udah enteng banget. Larinya udah enak banget, persnelangnya udah oke banget, suara mesin udah adem. Udah di reset juga. Ini untuk lari 100 itu ringan. Menegangkan bos. Jantungnya ikut senam. Nah, persnelangnya nggak kasar jadinya. Les. Kalau kasar nanti koplingnya cepat rusak. Oke, force. Cek rem belakang. Sudah. Depan sudah. Tenaga ngempos sudah tidak lagi. Cek total sudah, Pak. Ya, sudah. Tenaga larinya udah dapat, Pak. Kalau soal tanjakan, Bapak kepengin ini Rosa ganti gear belakang gede. Ya ini sih udah cukup mampu untuk tanjakan. Tapi kalau pengen lebih silahkan ganti gear belakang yang lebih besar. Karena ini motor gigian ya Pak ya. Oke, mesinnya sudah saya geber lari, tidak ada asap di belakang. Di sini tidak ada suara gelodak, geladek. Engkolnya sudah anti selip ya Pak ya. Ini sudah aman. Nah, masalah tinggal di starter saja Pak. Ini starter Bapak akinya ya. Nah, ini kurang banter Pak, segini. Cek, ngek. Cek. Nah, ini 3 kali nggak kuat Pak starternya, akinya Pak, nggak mampu. Tinggal beli aki aja udah beres. Lu tadi 12 volt, ya banyak aki di tes 12 volt, tapi buat ngangkat dinamo tidak mampu. Nah, ini jangan terpaut pada voltasenya bos. Sama-sama 12, iya, tapi kan ampernya beda. Maksudnya powernya mungkin ya, aku nggak ngerti bahasannya keprian lah. Pada intinya, kalau kamu beli aki bekas di pasaran, dicek pakai avometer 12 volt. Ya oke, pasang deh buat ngangkat starter, mampu nggak? 12 volt belum tentu mampu. Ya ini dites pakai avometer pasti 12 volt. Tapi begitu dinamo ditekan, cetut, dia langsung drop. Jadi 6 volt sisanya. Ya nggak mampu bos. Nah itu kalau kondisi diem nggak ada beban itu 12 volt. Begitu dikasih dinamo cenguk-nguk langsung dia drop. Nah itu masalahnya. Jadi jangan patokan di avo ya. Dites, dipasang itu. Dan ini force kami nyatakan selesai. Untuk rem depan sudah beres, rem belakang sudah beres Pak. Ini sudah oke punya Pak. Nggak letoy lagi Pak. Udah nyaman lah pokoknya. Jos gandos ya. Tuh kenceng banget. Nah. Dah, kalau sama klakson malah nggak kuat belas sama sekali.